ada kegiatan coaching gitu ya? Iya, jadi kami memang besok ya mau coach sama Bu Sel gitu. Ada yang mau dibantu lah permasalahan Bu Sel ini. Oke, berarti sebelum kita ketemu, Bu Mela udah lihat gimana rubrik penilaian untuk coaching kita? Sudah, Bu Topik. Oke, berarti udah ya. Oh ya, dari 3 kompetensi coaching yang ada, itu kira-kira Bu Mela mau mengembangkan yang mana untuk kegiatan coaching kita kali ini? Kalau saya ingin mendengarkan secara aktif saja permasalahan dari Bu Sel ini karena dia kesulitan memanage waktu. Jadi biarlah Bu Sel ini bisa menjaga dirinya untuk menjadi solusi bagi dirinya sendiri gitu. Oke, mendengarkan aktif ya. Iya. Berarti dalam mendengarkan aktif ini kira-kira indikator yang mana kira-kira yang mau Ibu bisa kembangkan? Indikatornya dalam menetapkan tujuan dan dalam mengidentifikasi gitu. Jadi kalau dapat Bu Sel bisa mengidentifikasi kekuatannya sendiri dalam menemukan solusi-solusi bagi menghadapi masalah-masalah yang ia alami. Oke, berarti lebih ke bagaimana Bu dalam kegiatan coaching ini tujuannya jelas dan Bu yang sebagai coach pun dia tahu kira-kira persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi sehingga nanti dia bisa mengungkapkan sendiri ya. Iya, jadi kalau dapat dosanya menemukan sendiri solusinya. Oke, sip ya. Kalau boleh tahu dalam kompetensi ini kira-kira angka berapa yang mau dituju nih? Kalau saya berharap 7 aja udah cukup, tapi ya. Masya Allah, 7 saja. Sudah cukup, karena dengan 7 ini istilahnya kan udah di atas cukup. Bu Sel ini bisa mampu memanage dirinya itu kan udah baik dari hal yang di bawah naik ke atas dikit. Tidak harus sempurna menurut saya. Kenapa tak di angka 9 saja? Karena saya yakin nih kalau tidak menurut saya sempurna. Jadi untuk memanage waktu ini Bu Sel ini tidak harus dia menjadi sempurna itu. Yang penting dia paham mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk dikelola. Sesederhana itu ya, sederhana ya. Oke. Sip ya, mudah-mudahan kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar ya Bu Mela ya. Amin, Bu. Kapan nih? Besok ya rencananya? Besok rencananya. Oke, sip. Oke, sampai ketemu lagi besok ya Bu Mela ya. Oh, semoga iya. Dalam pelaksanaan observasi nanti nilai yang kita target bisa tercapai ya. Amin, Bu. Sip. Terima kasih banyak Bu Mela. Silakan berjuang. Aduh, bosan nampakkan diri di rumah nih. Ada yang mau kita obrolin? Iya Bu Mela, sebenarnya memang ada sedikit yang ingin saya bicarakan nih sama Bu Mela. Saya ingin di coaching lah sama Bu Mela. Agak galau lah nih dengan permasalahan saya di sekolah. Wah, jangan galau-galau amat Bu Sel. Yuk kita bicarain ya 15 menit ke depan atau pokoknya biar hati Bu Sel tenang. Solusinya pun ketemu nanti apa permasalahannya. Sekarang permasalahannya ini apa yang mau Bu Sel ceritakan? Gini loh Bu Mela, sebenarnya ini permasalahan bukan permasalahan yang berat ya. Cuman memang saya butuh pendapat dan arahan lah dari Bu Mela sedikit. Ini masalah saya ini manajemen waktu saya di sekolah ini dengan kesibukan yang saya miliki saat ini Bu Mela. Wah, Bu Sel sibuk sekali ya. Iya. Coba ceritain. Berarti intinya kita bicara ini agar Bu Sel ini bisa lah menghadapi solusi tentang cara membagi waktu ya? Iya benar. Oke. Coba ceritakan Bu Sel gimana sih sibuknya Bu Sel ini? Ya, ini ada 3 kesibukan yang menurut saya nih perlu perhatian khusus nih. Yang pertama, saya kan dipercaya ngajar kelas 6 nih. Sekarang nih baru kali ini saya mendapatkan kepercayaan ngajar di kelas 6. Jadi kan tantangan buat saya ya supaya bagaimana pembelajaran di kelas 6 ini berhasil dengan mencetak lulusan
bagus gitu kan. Kemudian yang kedua, saya juga dipercaya menjadi bendahara BOS. Jadi dengan apalagi nih akhir tahun, laporan BOS nih cukup luar biasa, menyita waktu saya juga gitu, Bu Mela. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan guru penggerak ini, jadi dengan kegiatannya saya sedikit kewalahan gitu Bu Mela, membagi waktu supaya ketiga kegiatan penting saya ini tidak ada yang terabaikan. Seperti itu Bu Mela. Luar biasa sekali Bu, sibuknya Bu. Saya ada 3 tugas penting yang harus Bu Sel jalankan. Nah, Bu Sel sudah pernah mencoba mengorek-orek mungkin di jadwalnya atau membagi di kalender, kan pernah ada kalender Google Map contohnya, mengingatkan apa ada seperti itu. Iya. Awalnya pernah ya gitu kan, saya juga pernah berkonsultasi nih dengan teman yang sering juga sibuk. Bagaimana sih sebenarnya memanage waktu gitu kan? Karena benar-benar kadang-kadang ada tugas guru penggerak yang harus dikerjakan, ternyata saya harus mendahulukan nih laporan BOS ini. Akhirnya saya terbengkalai yang guru penggerak ini gitu. Saya coba juga menuliskan, tapi masih belum maksimal sepertinya Bu Mela untuk masalah waktu ini belum teratasi dengan baik juga, jadi makanya saya butuh sharing juga nih dengan Bu Mela. Berarti udah diorek-orek tetapi masih bingung mana yang mau didahulukan ya. Gitu Bu Mela. Oke Bu Sel. Berarti Bu Sel dari dana BOS misalnya atau dari CGP kan ada hari-harian nih, kalau misalnya bendahara BOS paling lama segini, terus JGP tugasnya kan tidak tiap hari ya Bu Sel ya. Bagaimana Bu Sel melihatnya? Apakah ada satu hari nih, ini kesempatan mengerjakannya ini kesempatan mengerjakannya itu, atau gimana? Oh iya, benar juga, ada harusnya seperti itu ya kan, ada kayak dana BOS memang akhir tahun ini nih yang banyak membutuhkan waktu, sedangkan kalau guru kelas 6 itu kan memang jam efektifnya dari pagi sampai siang. Seharusnya saya bisa ya Bu Mela ya, tapi saya yakin kayaknya bisa lah ya Bu Mela membaginya. Kalau pagi sampai siang saya prioritaskan setiap hari itu fokus kepada pembelajaran saya di sekolah. Oke, seperti itu. Kemudian kalau dana BOS ini pembuatan laporannya mungkin bisa setelah jam-jam sore mungkin gitu, setelah anak-anak sudah tidak ada lagi di sekolahan. Kemudian memang iya ya, kalau CGP itu kan nggak setiap hari sih memang ya. Maksudnya berarti saya bisa menuliskan kembali mungkin di agenda saya mana yang akan saya dulukan, kegiatan di jam-jam yang mana saya kelompokkan, mungkin begitu ya, tersirat dari pemikiran saya gitu Bu Mela, mungkin seperti itu. Ya, menarik sekali rencana Bu Sel ini. Nah Bu Sel, kan biar lebih mudah nih, kita kan kadang ngajak berkolaborasi nih. Contoh kalau CGP tugasnya itu kan banyak, apa Bu Sel ada rencana berkolaborasi atau bendahara pun atau kelas 6 mungkin berkolaborasi dengan guru lain biar kerja Bu Sel mudah, kan ada rencana? Ya benar ya juga. Saya ada rencana begini, saya kan udah membuat grup nih, di grup bendahara juga ada. Nah dengan laporan itu ada yang sedikit keteteran, saya berkonsultasi mungkin dengan grup, lalu mengadakan pertemuan di jam-jam di luar jam sekolah, berkonsultasi bagaimana laporan ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kawan memberikan saran yang sama bendahara, jadi selesai juga laporan saya. Kemudian dengan CGP lain, kalau yang masalah guru penggerak ini saya bisa mungkin teleponan juga, mengatur jadwal dengan teman-teman yang lain nih. Memang CGP ini orang yang luar biasa, jadi bisa saling membantu. Benar Bu Mela, saya bisa itu berkolaborasi mungkin dengan teman-teman itu. Kalau yang masalah ngajar dengan teman sejawat, yang saya kan punya itu rekan rombel berdua, mungkin saya bisa berkonsultasi mana yang pekerjaannya bisa saya kerjakan, lalu bisa berbagi tugas dengan teman rombel saya, sehingga bisa sedikit mengurangi beban untuk media atau yang akan saya tampilkan di kelas. Jadi seperti itu ya Bu Mela. Betul sekali ya Bu saya. Jadi kalau saya tangkap nih rencana Bu Sel ini ada kolaborasi, terus ada memanage waktu. Nah untuk yang paling cepat nih, planning yang paling cepat yang kapan rencananya mau dibuat rencana seperti itu?
Mungkin 1 minggu lagi lah mungkin ya Bu Mela, soalnya ini dengan 3 kesibukan ini butuh persiapan juga kan. Saya membuat dulu daftar skala prioritas dalam bulan ini mana nih yang prioritas, itu yang urutan nomor 1 yang saya tuliskan dulu. Mungkin itu duluan kan. Lalu nanti membuat jadwal kegiatan, hari ini jadwal kegiatannya apa, jadi saya punya pedoman. Mungkin ya 1 minggu inilah Bu Mela saya bisa membuat rencana saya itu bisa saya laksanakan gitu Bu Mela. Baik Bu Sel, berarti sudah ada nih planning yang paling dekat ini membuat skala Prioritas. ya, bagus sekali rencananya Bu Sel ya. Nah satu lagi nih Bu Sel, Bu Sel ada enggak rasanya manfaatnya nih, kita kan nih mau di ujung pembicaraan nih Bu Sel ya. Gimana perasaan Bu Sel setelah kita ngobrol, menyampaikan, ada nggak ketemu solusinya nih kira-kira nih? Benar-benar luar biasa, ini seperti kalau saya lagi membawa batu besar nih, batu besarnya itu udah jatuh, jadi kayaknya ringan sekali pundak saya itu. Dengan berbicara dengan Bu Mela ini saya mendapatkan solusi, jadi ke depan tidak ada lagi keruwetan mungkin di dalam pemikiran saya. Walaupun 3 yang saya emban memang berat, tapi dengan berbicara dengan Bu Mela, dengan coaching dengan Bu Mela ini, kayaknya saya udah ke depan itu sudah optimis akan selesai semua tugas berat ini ya, begitu Bu Mela. Nah kira-kira Bu Sel kan ukur diri lagi nih, kemarin masih bingung nih, sekarang ya, udah bisa memiliki waktu nih skalanya, peningkatannya gimana nih? Kayaknya kalau kemarin 7 mungkin sekarang bisa 9 deh kayaknya. Wow, dengan ya. Skala prioritas akan dibuat, dengan jadwal kegiatan pasti insya Allah saya optimis bisa menyelesaikan semua kewajiban saya yang saya ampuh tadi. Berarti Bu Sel ya berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana itu ya. Insya Allah. Wah, menyenangkan sekali coaching yang kita laksanakan ya Bu Sel ya. Semoga saya bisa melihat yang lebih baik lah untuk kedepannya ya Bu Sel. Besok ceritakan lagi ya minggu depan gimana rencana-rencana Bu Sel gitu. Minggu depan Bu Mela mudah-mudahan ada waktu ya, kita ketemu lagi untuk melihat sejauh mana progres saya nih. Kemarin saya kan kebingungan, mungkin Ibu lihat kerut-kerut kening saya ini banyak ya. Minggu depan mudah-mudahan senyum saya sedikit lebih lebar gitu ya Bu Mela. Mohon waktunya ya Bu Mela ya, minggu depan. Saya sangat surprise ini. Oke, terima kasih Bu Sel. Iya, terima kasih Bu, ini luar biasa Bu Mela. Terima kasih banyak atas saran dan arahan Bu Mela. Saya akan melaksanakannya minggu depan. Terima kasih. Udah bagus senyumnya Bu Mel nih. Iya, gimana? Senang sekali hati saya Bu Topit, udah bisa lah membantu Bu Sel mencari solusi dari masalahnya gitu. Oke. Jadi kalau kita boleh bertanya nih, dari yang kita sepakati di awal tadi 7 ya? 7. Udah tercapai apa belum kan? Alhamdulillah malah 9 kata Bu Sel. Gitu. Kata Bu Selnya 9. Tapi kata Bu Melnya yang tadi kompetensinya kalau tidak salah kita ceritanya adalah tentang mendengarkan aktif ya. Untuk mendengarkan aktif rasanya tadi Bu Mel di angka berapa ya? Saya sudah berusaha mendengarkan aktif, rasanya di angka 8 udah. Udah sampai gitu. Melampaui target ya. Iya. Luar biasa lah hari ini kita ya. Alhamdulillah. Ya, saya juga lihat tadi senyum sumringahnya Bu Sel. Iya. Ternyata beban, ada satu bahasa yang saya menarik juga tadi, rasanya batu berat itu udah turun ke bawah katanya. Iya. Ya. Sekali Mas istilah Bu Sel. Iya, betul ya. Berarti selama ini beban itu sangat berat tuh. Tapi alhamdulillah dengan adanya coaching hari ini saya lihat Bu Sel udah mulai nyaman dengan hal-hal yang harus dia kerjakan, dan solusi juga tadi udah mulai tampak ya Bu Mela ya. Oke Bu Mela, untuk hari ini saya sangat apresiasi luar biasa kegiatan coaching kita hari ini. Kalau ada kesempatan lagi nih, iya betul. Untuk tadi kan kompetensi yang mau kita kembangkan adalah mendengarkan aktif. Kalau Allah beri kita satu kesempatan lagi nih untuk kegiatan coaching, kira-kira Bu Mela mau kompetensi yang mana nih yang mau dikembangkan? Saya pingin tambah dengan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa?
Tujuannya biar dengan pertanyaan ini, jadi yang coach saya ini mampulah mengeluarkan ekspresinya apa yang kekuatan dalam dirinya itu secara penuh gitu. Oke, Kalau tadi kan saya cuma mendengarkan. Nah, Iya. ini saya ingin mendorong, memotivasi dari coach saya. Oke, sip. Insya Allah ya ke depan Amin. itu Iya, lagi iya, ya. mudah-mudahan. Oke, sekian Ya, terima yang kasih bisa juga Bu kami Topin. simak hari ini. Bu Mela, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih hebat lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Bu Topin. Oke, sama-sama. Sukses untuk kita semua ya. Sukses. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.